Di sebuah lembah terpencil yang diapit oleh pegunungan purba, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Seruni. Lembah itu dialiri oleh sungai jernih yang airnya berasal dari puncak gunung yang selalu diselimuti kabut tipis. Udara di sana sejuk, dipenuhi aroma tanah basah dan wangi bunga-bunga liar. Di desa inilah, di sebuah pondok sederhana yang dikelilingi taman bunga aneka warna, tinggal seorang wanita bernama Elara. Elara bukanlah seorang petualang penakluk naga atau seorang putri raja. Ia adalah seorang perajin aroma. Sehari-hari, ia menghabiskan waktunya merawat kebunnya, memetik kelopak. Namun di antara semua bunga di tamannya, ada satu yang belum pernah berhasil ia tanam. Sebuah bunga legendaris yang hanya ada dalam cerita-cerita pengantar tidur para tetua, kuntum kelopak rembulan. Menurut legenda, bunga ini tidak tumbuh dari tanah biasa. Ia hanya akan mekar dari benih yang tertidur di bebatuan lumut di tepi air terjun bisikan. Dan hanya akan membuka kelopaknya di bawah cahaya bulan purnama biru. Sebuah peristiwa langit yang terjadi sekali dalam beberapa dekade. Yang paling istimewa dari bunga ini bukanlah keindahannya yang pucat dan bercahaya, melainkan aromanya. Satu hirupan aroma kuntum kelopak rembulan bisa memberikan tidur paling lelap dan mimpi paling damai yang pernah dialami seorang manusia. Bagi Elara, menemukan dan menyaksikan bunga itu mekar bukanlah soal ambisi. Itu adalah tujuan utamanya sebagai seorang perajin aroma. Sebuah panggilan jiwa untuk mengalami esensi ketenangan yang paling murni. Inilah tujuannya. Perjalanannya tidak dimulai dengan sebuah peta atau pedang, melainkan dengan buku-buku tua dan kesabaran. Selama bertahun-tahun, ia mengumpulkan fragmen cerita dari para pengelana, mempelajari kalender astronomi kuno, dan yang terpenting, ia belajar untuk mendengarkan alam. Ia menyadari bahwa untuk menemukan air terjun bisikan, ia tidak bisa hanya berjalan mencarinya. Namanya sendiri adalah sebuah petunjuk. Ia harus mengikuti suara alam yang paling lembut. Maka, setiap pagi buta saat desa masih terlelap, Elara akan duduk di beranda pondoknya. Ia memejamkan mata, mengabaikan kokok ayam atau derap langkah petani yang berangkat ke ladang. Ia fokus pada suara yang lebih halus, gemerisik daun yang disapu angin pagi, desiran air sungai di kejauhan, dan dengungan lebah yang baru memulai harinya. Awalnya, semua suara itu terdengar campur aduk. Namun perlahan, bulan demi bulan, ia mulai bisa membedakannya. Ia bisa tahu dari mana arah angin berembus, hanya dari cara daun maple bergetar. Dan ia bisa membedakan suara air sungai utama dengan anak sungai yang lebih kecil. Suatu sore, saat sedang bermeditasi di tepi hutan, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Sebuah suara air yang sangat halus, konstan, dan berirama, seperti bisikan yang tak pernah putus. Suara itu bukan dari sungai utama. Suara itu datang dari kedalaman hutan, dari arah yang belum pernah ia jelajahi. Dengan hati-hati, berbekal sekeranjang kecil berisi air minum dan roti,
Ia mengikuti suara itu. Perjalanan ini tidaklah mudah. Ia harus melewati semak belukar yang rapat dan menyeberangi sungai-sungai kecil dengan melompat dari satu batu ke batu lainnya. Ia tidak terburu-buru. Setiap kali ia merasa kehilangan jejak suara itu, ia akan berhenti, duduk, memejamkan mata, dan mendengarkan kembali hingga suara bisikan itu kembali terdengar jelas di telinganya. Setelah 3 hari berjalan mengikuti bisikan alam, ia tiba. Di hadapannya tersembunyi di balik dinding tebing yang tertutup tanaman rambat. Sebuah air terjun kecil mengalir dengan anggun. Airnya tidak jatuh dengan deras, melainkan meluncur lembut di atas bebatuan yang tertutup lumut hijau zamrud, menciptakan suara sss yang konstan dan menenangkan. Inilah air terjun bisikan. Udaranya terasa lembab dan sejuk, dipenuhi aroma lumut dan tanah purba. Sekarang bagian kedua dari pencariannya dimulai. Menemukan benih kuntum kelopak rembulan. Legenda mengatakan benih itu tertidur di bebatuan lumut. Elara menghabiskan hari-harinya di sana, tidak dengan menggali atau merusak lumut yang indah itu. Sebaliknya, ia hanya mengamati. Ia memperhatikan setiap jengkal bebatuan, merasakan tekstur lumut dengan ujung jarinya, dan mempelajari bagaimana cahaya matahari sore menembus kanopi hutan dan menyinari dinding tebing. Ia membawa serta buku sketsanya, bukan untuk menggambar bunga, tetapi untuk menggambar pola cahaya. Ia memperhatikan bahwa hanya ada satu titik di dinding air terjun itu yang mendapatkan cahaya lembut tepat saat matahari terbenam. Di titik itulah ia memfokuskan perhatiannya. Dan di sana, di antara lapisan lumut yang paling tebal, ia melihatnya. Sesuatu yang tampak seperti kerikil kecil berwarna pucat seukuran ujung kelingking. Dengan permukaan yang halus dan sedikit berpendar dalam remang-remang senja. Ia tidak mengambilnya. Ia tahu bunga itu harus mekar di tempatnya. Berdasarkan perhitungan kalender kunonya, bulan purnama biru berikutnya akan tiba dalam 6 bulan. Selama waktu itu, Elara menjadikan air terjun bisikan sebagai rumah keduanya. Ia membangun sebuah pondok kecil yang menyatu dengan alam, tidak menebang satu pohon pun. Setiap hari, ia akan merawat area di sekitar benih itu. Ia membersihkan daun-daun kering yang jatuh di atasnya, memastikan lumut di sekitarnya tetap lembab dengan percikan air dari air terjun, dan terkadang ia akan bersenandung lembut untuk benih itu. Percaya bahwa getaran yang baik akan membantunya tumbuh. Bulan-bulan berlalu dalam ritme yang tenang. Elara merasa dirinya semakin menyatu dengan lembah itu. Ia tidak lagi merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Sebaliknya, setiap tugas yang ia lakukan, mulai dari mencari kayu bakar hingga merawat benih, terasa seperti meditasi yang memberinya energi. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Langit cerah tak berawan, dan saat senja berganti malam, sebuah bulan purnama yang luar biasa besar dan berwarna keperakan dengan semburat biru lembut mulai naik di ufuk timur. Cahayanya begitu terang, mengubah lembah menjadi sebuah diorama perak dan bayangan. Elara duduk di depan bebatuan itu, hatinya dipenuhi ketenangan, bukan kegelisahan. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sisanya ia serahkan pada alam.
Di bawah cahaya bulan biru, kerikil pucat itu mulai bergetar pelan. Retakan-retakan halus muncul di permukaannya, memancarkan cahaya dari dalam. Perlahan, dengan gerakan yang anggun dan tanpa suara, dua helai daun berwarna perak pucat membentang keluar, diikuti oleh sebuah batang tipis yang tumbuh melengkung ke arah cahaya bulan. Di ujung batang itu, sebuah kuncup seukuran ibu jari mulai mengembang. Elara menahan napasnya. Kelopak-kelopak bunga itu mulai membuka satu persatu, bukan dengan sentakan, tetapi dengan gerakan yang begitu lambat dan mulus, seolah sedang menari dalam gerakan lambat. Kelopaknya berjumlah 5, berwarna putih susu yang transparan, dan dari pusatnya memancar cahaya lembut yang berdenyut selaras dengan irama bisikan air terjun. Kuntum kelopak rembulan telah mekar sempurna, dan kemudian aromanya mulai menyebar. Aroma itu tidak seperti wangi melati atau mawar yang tajam. Wanginya begitu halus, nyaris tak tercium pada awalnya. Seperti aroma udara bersih setelah hujan, dipadukan dengan manisnya nektar yang samar dan kehangatan aroma kayu cendana. Aroma itu tidak menyerbu indera penciuman, melainkan memeluknya dengan lembut. Saat Elara menghirupnya dalam-dalam, ia merasakan setiap ketegangan di tubuhnya lenyap. Pundaknya yang sering tegang terasa ringan. Pikiran-pikirannya yang terkadang masih berlarian, kini menjadi tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Ia tidak merasa mengantuk secara tiba-tiba, tetapi ia merasakan sebuah kedamaian yang begitu mendalam. Sebuah rasa cukup yang sempurna. Ia mengerti sekarang. Tujuan bunga itu bukanlah untuk membuat orang tertidur, tetapi untuk memberikan kedamaian yang menjadi syarat utama dari tidur yang sejati. Ia tidak memetik bunga itu. Keindahannya dan aromanya adalah milik lembah itu, milik malam itu. Ia hanya duduk di sana selama berjam-jam, menyaksikan kuntum kelopak rembulan bermandikan cahaya bulan biru, menghirup aromanya yang menenangkan, hingga akhirnya ia merebahkan diri di atas hamparan rumput lembut dan tertidur dengan senyum di wajahnya. Mimpi yang datang bukanlah petualangan hebat, melainkan hanya perasaan damai yang tak berkesudahan. Sama seperti aroma kuntum kelopak rembulan yang menyebar perlahan di seluruh lembah Seruni, membawa ketenangan bagi setiap makhluk di dalamnya. Biarkanlah rasa damai dari cerita ini menyelimuti Anda. Biarkan setiap tarikan napas Anda membawa ketenangan, dan setiap hembusan napas melepaskan sisa-sisa lelah dari hari yang telah berlalu. Pundak Anda kini terasa lebih ringan, pikiran Anda lebih jernih. Tak ada lagi yang perlu dikejar, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan malam ini. Anda telah melakukan yang terbaik hari dan saatnya untuk tidur.